Bagaimana strateginya agar kita pertama tidak ngantuk ketika baca Al-Quran? Ya, ini tadi ya yang saya sampaikan bahwa memang baca Al-Quran itu salah satu upaya mengalihkan atau memindahkan nafsu. Nah, tentu membaca Al-Quran sejatinya kalau nafsu itu ya tidak mau. Dan nafsu biasanya ditambah kekuatannya oleh setan. Nah, ini antara nafsu dengan setan, nafsu amarah dan setan itu berkolaborasi untuk menggagalkan kita berada dalam kebaikan. Nah, tentu sekalipun demikian, ya, sekalipun demikian bahwa kita baca Quran baru juga berapa ayat sudah ayatnya nggak kelihatan gitu ya. Ayatnya nggak kelihatan, lama-lama Qur'annya nggak kelihatan gitu. Nah, sekalipun demikian, itu lebih baik daripada kita tidak membaca. Jadi, dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3 golongan. Ada orang yang bahagia ketika mendengar Al-Quran. Baru dengar kata Al-Quran saja nikmat. Kalau seperti ini, maka ia akan ketika mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran dan sebagainya, itu akan tenang, nikmat dan sebagainya. Ada yang ketika mendengar kata Al-Quran, melihat Quran dan sebagainya, apalagi membaca Al-Quran, itu biasa-biasa saja. Ada yang seperti itu. Nah, maka kondisinya ya dia akan biasa saja. Baca Quran ya seolah-olah dia baca komik dan sebagainya. Bahkan mungkin lebih senang baca komik daripada baca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya ada orang yang tidak mau mendengar Al-Quran. Baru mendengar saja tidak mau Al-Quran, apalagi membacanya dan mengikuti sebagainya. Nah, ini orang-orang yang tadi tingkatan ini itu disebutkan dalam Al-Quran itu. Pertama itu yang bahagia itu sabiquna bil khairat. Orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau secara nafsunya tadi tingkatannya ya sudah orang-orang yang rodiyah gitu ya, yang sudah bermainnya rodiyah. Ia akan selalu berusaha untuk memperbanyak kebaikan, termasuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ada kaitan kualitas berpuasa dengan interaksi dengan Al-Quran. Ya ini, ketika kita sering baca Al-Quran, maka kualitas puasa kita akan lebih meningkat, karena keimanan kita meningkat. Nah, yang kedua, ada yang mendengar Al-Quran ataupun itu biasa-biasa saja. Nah, ini kenapa? Ya karena tidak sepenuhnya kita menghadirkan diri kita, nafsunya gitu ya. Tadi nafsunya kita masih antara pertengahan lah gitu ya, masih ya kadang pengen kejelekan gitu, tapi juga keinginan juga ada dan sebagainya. Nah, sehingga baca Quran itu ya biasa-biasa. Nah, yang terakhir, naudzubillah min dzalik, itu orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, mendengar baca Al-Qurannya sudah panas dan sebagainya gitu ya, atau kabur lah gitu sebagainya, kayak inilah jin lah dan sebagainya, iblis. Nah, terus bagaimana kita mengupayakannya? Tadi saya sampaikan, sekalipun kita terbata-bata, kita susah dalam bacanya, upayakanlah. Kalau memang sekarang ibu baru bisa 5 menit gitu ya, 5 menit terus tidur, besok upayakan 5 menit setengah lah gitu ya. Nah, kalau diukur dengan ayat, kalau hari ini saya mampu bacanya 5 ayat, nah, maka besok upayakan 5 ayat setengah, nah gitu ya. Nah, 5 ayat setengah. Nah, besoknya lagi itu. Nah, tapi dalam upayanya ini minimal 3 kali. Jadi kalau tadi 5 ayat setengah itu diupayakan 3 kali dulu, baca 3 kali. Nah, jadi diulang lagi ya, umpama Al-Fatihah itu kan 7 ya, 7 ayat.
kita coba gitu ya. Kalau hari ini kita hanya baca 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, pas Ar-Rahmanir-Rahim karena Sang Maha Pengasih dan Sangat Maha Penyayang, akhirnya kita merasa nikmat nah gitu ya. Tidur aja gitu ya. Bawa tidur. Nah, besok kita baca, upayakan jangan sampai ditahan dulu, jangan walaupun ada terasa ngantuk, baca sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau setengahnya berarti Maliki kan gitu. Maliki. Nah, ternyata tidur, ya sudah. Nah, kalau bisa itu 3 kali dulu baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Ulang 3 kali. Ini kalau kita berhenti di Maliki, ya kita ulangnya dari awal lagi. Nah, syukur kalau bisa Maliki Yaumiddin. Nah, jadi kalau umpama kita seperti itu, coba dipertahankan dan dengan menambah sedikit terus. Nah, tentu yang bisa menolong kita dari godaan tadi nafsu dan setan, karena setan tidak akan pernah berhenti itu menggoda kita itu melalui nafsu kita. Walaupun sekarang Ramadan ini setan itu dia di penjara, tapi temannya setan kan tidak di penjara. Nafsu kita itu temannya setannya mungkin sama setan di calling via WA gitu atau apa gitu nafsunya. Akhirnya bukan kita, akhirnya kita malas baca Quran atau ngantuk. Nah, sekalipun demikian, yang bisa gitu ya, yang sekalipun setan dan nafsu berusaha untuk menghalangi kita berbuat baik, tapi ada yang bisa menolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari pertama kita akan membaca Al-Quran, kita harus mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat itu ada pasta'in, bacalah gitu. Ketika akan membaca Al-Quran, maka pasta'in billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Apalagi membaca Al-Quran, kita akan melakukan apa saja kita harus minta perlindungan dari Allah. Apalagi baca Al-Quran. Yang Al-Quran itu kan petunjuk kebaikan. Ya tentu setan akan berusaha menghalangi kita, nafsu kita akan tidak mau kalau kita berada di dalam petunjuk kebaikan. Nah, maka mohonlah kepada Allah. Insya Allah kalau terus seperti itu, maka Allah akan dengan rahmatnya akan menuntun kita sehingga kita bisa berada di jalan Allah, baca Quran, insya Allah nanti akan istiqomah dan lancar. Nah, tentu karena kita manusia ada kelelahan dan sebagainya. Ya kalau memang ngantuk, ya sudah tidur saja. Ya gitu ya. Ini kalau memang ngantuk ya, itu di dalam ilmu ada di adabul Quran itu. Ya kalau memang ngantuk ya sudah tidur. Tapi jangan diniatkan dari awal. Nah, gitu ya. Jangan diniatkan dari awal, nanti saya pertengahan ini saya mau ngantuk gitu ya. Enggak boleh. Sudah baca saja Al-Quran, kalau memang ngantuk ya sudah. Nah, tapi di dalam tadi kenapa tidak boleh dan diniatkan dari awal? Karena supaya tidurnya kita itu berada di dalam naungan Al-Quran. Jadi orang yang tidur karena capek, karena lelah membaca Al-Quran tiba-tiba langsung tidur, itu dia akan tidurnya itu bernilai membaca Al-Quran. Maka kalau bisa ya, kenapa kan orang tua kita mengajarkan kalau sebelum tidur baca minimal ayat kursi gitu ya, atau apa. Ya paling tidak mudah-mudahan tidur kita itu berada dalam ibadah. Kan Kanjeng Nabi itu selalu beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan tidurnya saja Kanjeng Nabi berzikir hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ainuhu yanam walakin qalbuhu mayanam. Matanya memang merem, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, ini bedanya kita sama Kanjeng Nabi gitu. Kalau Kanjeng Nabi itu di dalam tidur berzikir, nah kalau kita di dalam zikir tidur. Nah, gitu. Ya paling tidak dapat pahalanya saja lah. Gitu.